Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan mengenai regresi linier berganda dan uji asumsi klasik pada data time series. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Ernawati dengan NIM B100180224, kelas K Ekonometrika, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang pertama, saya akan menerangkan mengenai analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik. Ada 4 langkah dalam penyelesaiannya. Yang pertama, input data dari Excel ke SPSS. Yang kedua, analisis regresi dengan SPSS. Yang ketiga, uji asumsi klasik. Yang keempat, uji T parsial dan uji F simultan beserta kesimpulannya. Selanjutnya ke input data dari Excel ke SPSS. Dan ini adalah data time series yang akan diteliti, yaitu permintaan mobil penumpang baru di Amerika Serikat tahun 1971 sampai tahun 1986. Di sini ada variabel dependennya yaitu Y, mobil penumpang baru terjual dalam ribuan tidak disesuaikan musiman, dan variabel independennya yaitu X1, mobil baru indeks harga konsumen tahun 1967 sama dengan 100, tidak disesuaikan musiman. X2, indeks harga konsumen, semua item, semua konsumen perkotaan tahun 1967 sama dengan 100, tidak ditentukan musiman. X3, personal disposable income, miliaran dolar tidak ditentukan dengan variabel musim. X4, suku bunga, persen, kertas perusahaan pembayarnya ditempatkan langsung. Dan X5, tenaga kerja sipil yang dipekerjakan dalam ribuan tidak disesuaikan dengan variabel musim. Di sini data dari tahun 1971 sampai tahun 1986. Selanjutnya input data ke SPSS. Untuk variabel view-nya, untuk nama, ada variabel Y untuk mobil baru terjual dengan desimal 0, dan variabel X1 dengan label mobil baru dan desimal 1, lalu X2 dengan label indeks harga konsumen dengan desimal 1, X3 personal disposable income dengan desimal 1, X4 suku bunga dengan desimal 2, dan X5 tenaga kerja dengan desimal 0. Di sini untuk desimal disesuaikan dengan data. Selanjutnya ke data view. Dan ini adalah data yang sudah saya copy dari Excel. Selanjutnya klik Analyze. Pilih Regression, Linear. Dan di sini dependennya mobil baru terjual atau Y, independennya X1 sampai X5. Lalu klik Statistik. Pilih Estimate, Model Fit, Descriptive, Collinearity Diagnostic untuk menunjukkan hasil uji multikolinearitas, dan Durbin-Watson untuk menunjukkan hasil uji autokorelasi. Selanjutnya klik Continue. Lalu pilih Plot. Dan akan muncul seperti ini. Untuk kolom Y diisi dengan stressed, dan kolom X diisi Z-spread, dan standar residual plot dipilih histogram dan normal probability plot. Lalu klik Continue. Lalu klik OK. Berikut ini adalah hasil analisis regresi dari SPSS. Selanjutnya masuk ke langkah ketiga, yaitu analisis uji asumsi klasik. Di uji asumsi klasik sendiri ada 5 kali uji, yaitu yang pertama uji normalitas. Indikator penilaiannya grafik normal, probability plot, indikator lain grafik histogram.
Dugaan yang terjadi, data dikatakan terdistribusi normal jika data menyebar di sekitar diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dugaan yang tidak terjadi, data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal. Ini adalah grafik normal probability plots of regression standar residual. Pada grafik tersebut bisa dilihat data mengikuti garis diagonal dan dapat dikatakan data ini dapat terdistribusi secara normal. Lanjut uji yang kedua, yakni uji linearitas. Pada uji linearitas ini, indikator penilaiannya menggunakan metode polinomial. Dugaan yang terjadi jika nilai deviation from linearity signifikan lebih besar 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dugaan yang tidak terjadi jika nilai deviation of linearity signifikan kurang dari 0,05, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Di sini dapat dilihat bahwa nilai deviation from linearity signifikan 0,15 lebih dari 0,05, yang artinya dari data tersebut ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Selanjutnya, uji yang ketiga, yaitu uji multikolinearitas. Indikator penilaiannya terjadi apabila nilai tolerans kurang dari 0,10 dan tidak terjadi apabila nilai tolerans lebih dari 0,10 dengan nilai VIF-nya terjadi apabila lebih dari 10,00 dan tidak terjadi apabila nilai VIF-nya kurang dari 10,00. Dan berikut tabel koefisien yang akan kita lihat uji multikolinearitasnya. Pada X1 mobil baru sampai dengan X5 tenaga kerja, toleransinya kurang dari 0,10 dan nilai VIF-nya lebih dari 10,00. Untuk X4 suku bunga tidak terjadi multikolinearitas. Lanjut, uji yang keempat. Uji autokorelasi. Indikator penilaiannya nilai Darwin-Watson DW atau DW. Dugaan terjadi jika nilai Darwin-Watson tidak berada di antara DU sampai dengan 4 DU. Dan tidak terjadi jika nilai Darwin-Watson berada di antara DU sampai 4 DU. Di sini untuk uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel model summary. Di sini nilai Darwin-Watson-nya 1,544, yang mana data tersebut dapat dikatakan autokorelasi karena nilai Darwin-Watson-nya tidak berada di antara DU sampai dengan 4 DU. Dan yang terakhir adalah uji heteroskedastisitas.
Penilaiannya menggunakan scatter plots, indikator lain uji path, uji Glenn-Share, uji White. Terjadi jika pada scatter plots ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar, kemudian menyempit. Dugaan yang tidak terjadi jika pada scatter plots tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar di atas dA di bawah angka 0 pada sumbu Y. Berikut adalah gambar scatter plots yang akan diuji heteroskedastisitasnya, dan bisa dilihat pada gambar ini titik-titiknya menyebar dan tidak ada pola yang jelas. Titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, dan ini tidak terjadi heteroskedastisitas karena titik-titik ini tidak membentuk pola yang jelas. Selanjutnya, langkah yang keempat, yakni uji T parsial dan uji F simultan. Untuk uji T, bisa dilihat pada tabel koefisien. Di sini T hitung tidak berpengaruh terhadap variabel Y, karena dari kelima data tersebut, T parsialnya kurang dari T hitungnya. Untuk uji F simultan bisa dilihat pada ANOVA pada tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA, nilai signifikannya 0,006 kurang dari 0,05. Berarti di sini untuk variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 secara simultan berpengaruh terhadap Y. Dan untuk F-nya 6,400, yang mana semua variabel X berpengaruh secara simultan terhadap Y. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.